Ibu sekalian, selamat kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini, sebelum saya membawakan renungan firman Tuhan, baiklah terlebih dahulu kita akan berdoa. Tuhan Yesus Bapa kami yang berada di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan pada malam hari ini, di mana kami bisa mendengarkan renungan firman-Mu kembali. Kuatkanlah kami melalui firman-Mu di masa pandemi COVID-19 ini. Kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahkan Engkau selalu menyertai kami dan melindungi kami. Terima kasih Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tema pada malam hari ini adalah bagaimana seharusnya sikap orang Kristen terhadap COVID-19. Saya kira sudah banyak sekali tema seperti ini diperdengarkan dan diberitakan oleh hamba-hamba Tuhan. Tapi saya tergerak untuk mengemukakan kembali, bahkan menambahkan, menguatkan kembali tentang sikap kita orang Kristen terhadap COVID-19 ini. Bapak Ibu Saudara, seluruh dunia kini tengah menghadapi serangan wabah coronavirus disease 2019 atau biasa kita sebut sebagai COVID-19. Hal ini juga mengundang pertanyaan, mengapa Allah memperbolehkan penyakit ini muncul atau eksis di dunia ini? Lalu pertanyaan yang kedua, apakah berbagai wabah ini merupakan pertanda akhir zaman? Dan pertanyaan ketiga, bagaimana seharusnya sikap orang Kristen terhadap wabah COVID-19? Nah, sebelum membahas semua pertanyaan ini, maka saya akan membahasnya terlebih dahulu tentang mengapa Allah memperbolehkan penyakit ini muncul. Dan mungkin jika waktunya tidak mencukupi, saya akan menyampaikannya pada kesempatan mendatang. Marilah kita bahas yang pertama. Mengapa Allah memperbolehkan penyakit ini muncul? Nah, ini yang harus kita terlebih dahulu harus jelas ya. Kenapa Allah memperbolehkan penyakit COVID-19 ini muncul? Allah ingin supaya dunia mengetahui bahwa Allah adalah Allah yang Maha Kuasa. Alkitab, khususnya Perjanjian Lama, merekam berbagai peristiwa ketika Allah mencurahkan tulah berupa wabah penyakit atau pandemi atas umatnya serta atas musuhnya, dengan maksud supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Itu terdapat di Keluaran 9 ayat 14. Dan dalam Keluaran 9 ayat 16 dikatakan di sana, akan tetapi inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup, ini supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Jadi yang pertama, kenapa Allah memperbolehkan penyakit ini muncul? Allah ingin supaya dunia tahu bahwa Allah adalah Allah yang Maha Kuasa. Dan selain Allah adalah Allah yang Maha Kuasa, maka Dia adalah Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Sebagaimana dikatakan dalam Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Itulah kedaulatan Tuhan atas segala sesuatu. Dan apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan kerjakan, maka Dia melakukannya untuk kebaikan. Kita bisa lihat dalam Roma ayat 8 ayat 28, di sana dikatakan Ia selalu turut bekerja
di dalam segala sesuatu yang Dia izinkan untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Mengapa Allah memperbolehkan penyakit ini muncul? Berulang kali saya katakan tentang mengapa Allah memperbolehkan penyakit ini muncul. Dengan maksud di mana Allah menggunakan tulah atau wabah itu untuk menghukum mereka yang melanggar, tetapi di sisi lain untuk melindungi umatnya. Contohnya kita bisa lihat bagaimana Allah menggunakan tulah untuk memaksa Firaun membebaskan orang Israel dari perbudakan, tapi di sisi lain Allah melindungi umatnya. Kita bisa lihat dalam Keluaran 12 ayat 13, juga Keluaran 15 ayat 26. Maka dalam hal ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Allah tetap berkuasa penuh atas segala macam tulah atau pandemi. Jadi Bapak Ibu Saudara, janganlah khawatir dan jangan takut terhadap virus COVID-19 ini. Karena Allah berkuasa penuh atas hidup kita. Tidak ada sesuatu pun terjadi tanpa seizin Allah. Tapi saya ingin menegaskan juga kepada Bapak Ibu Saudara, jangan mentang-mentang bahwa Allah berkuasa penuh terhadap hidup kita, terus kemudian kita bertindak semaunya, ya. Karena saya mau katakan dan jelaskan di sini, antara iman dan nekat itu beda-beda tipis. Kalau iman kita bermaksud untuk mencobai Allah, maka itu adalah nekat. Ya. Sebab Yesus sendiri tidak mau melakukan hal itu ketika dia dicobai oleh iblis. Jadi kita harus perhatikan bahwa Allah berkuasa penuh atas segala macam tulah atau pandemi. Itu sebabnya kita tidak usah dan tidak perlu khawatir dan jangan takut terhadap COVID-19 ini. Kita semua ada dalam perlindungan, kita semua orang-orang percaya kepada Tuhan di seluruh dunia ada dalam perlindungan yang penuh. Tapi ingat, sekali lagi saya mau katakan, jangan karena mentang-mentang kita beriman bahwa Tuhan akan melindungi kita secara penuh, terus kita di sisi lain mencobai Tuhan. Ya, itu namanya nekat dan itu salah sama sekali. Kalau terjadi kenapa-napa atas kita karena kenekatan kita itu, maka itu adalah salah kita sendiri dan jangan mempersalahkan Tuhan. Berikutnya, mengapa Allah memperbolehkan penyakit ini muncul? Dengan maksud di mana Allah memperingatkan pelanggaran mereka. Dalam Imamat 26 ayat 21 dikatakan, jikalau hidupmu tetap bertentangan dengan daku dan kamu tidak mau mendengarkan daku, maka aku akan makin menambah hukuman atasmu sampai 7 kali lipat setimpal dengan dosamu. Dan dalam Imamat 26 ayat 25 dikatakan, aku akan mendatangkan ke atasmu suatu pedang yang akan melakukan pembalasan oleh karena perjanjian itu. Bila kamu berkumpul kelak di kota-kotamu, maka aku akan melepas penyakit sampar ke tengah-tengahmu dan kamu akan diserahkan ke dalam tangan musuh. Allah membinasakan 14.700 jiwa dalam Bilangan 16 ayat 49 dan 24.000 jiwa dalam Bilangan 25 ayat 9 atas berbagai pelanggaran mereka. Berikutnya, mengapa Allah memperbolehkan penyakit ini muncul? Dengan maksud Allah memberikan pilihan. Jika kita bertobat, mau bertobat dan taat, maka ada pengampunan dan pemulihan. Atau sebaliknya, akan mengalami kemalangan dan hukuman. Bapak Ibu Saudara, kita tahu setelah pemberian hukum Musa, Allah memerintahkan supaya bangsa itu menaatinya,
atau mengalami berbagai kemalangan. Seperti dikatakan dalam Ulangan 28 ayat 21. Tuhan akan melekatkan penyakit sampar kepadamu sampai dihabiskannya engkau dari tanah kemana engkau pergi untuk mendudukinya. Sedangkan dalam Ulangan 28 ayat 22 dikatakan Tuhan akan menghajar engkau dengan batuk kering, demam kepialu, sakit radang, kekeringan, hama dan penyakit gandum. Semuanya itu, bencana-bencana itu akan memburu engkau sampai engkau binasa jika kita tidak bertobat dan taat. Apabila kita mau bertobat dan taat, maka dikatakan dalam 2 Tawari 7 ayat 13-14, Allah berkata kepada Salomo, apabila aku tidak menurunkan hujan atau aku mengirim belalang untuk menghabiskan hasil bumi atau mendatangkan wabah penyakit ke atas umatku, lalu umatku yang memakai namaku itu merendahkan diri dan berdoa serta datang kepadaku dan meninggalkan perbuatan mereka yang jahat, maka dari surga aku akan mendengarkan doa mereka. Aku akan mengampuni dosa-dosa mereka dan menjadikan negeri mereka makmur kembali. Dalam perikop ini kita melihat bagaimana Allah menggunakan bencana untuk menarik kembali umatnya, untuk menghasilkan pertobatan dan keinginan kembali kepadanya bagaikan anak-anak pada Bapa surgawi mereka. Mari kita bandingkan dengan kuasa Yesus di dalam perjanjian baru. Yesus menyembuhkan segala penyakit dan kelemahan, serta wabah yang dialami di tempat yang ia kunjungi. Bisa kita lihat dalam Matius 9 ayat 35. Di sana dikatakan, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Dalam Matius 10 ayat 1, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Dalam Markus 3 ayat 10, sebab ia menyembuhkan banyak orang sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya hendak menjamahnya. Nah ini Bapak Ibu Saudara, sama halnya ketika Allah menggunakan tulah dan wabah untuk mengungkapkan kuasanya pada Israel. Maka Yesus menunjukkan kuasa dengan menyembuhkan sebagai ungkapan bahwa ia benar-benar sang anak Allah. Ia mengaruniakan kuasa penyembuhan pada para muridnya untuk membenarkan pelayanan mereka, sebagaimana kita bisa lihat dalam Lukas 9 ayat 1. Nah, demikianlah Bapak Ibu Saudara, pada bagian pertama ini kita telah membahas terlebih dahulu tentang mengapa Allah memperbolehkan penyakit ini muncul. Dan saya sudah sampaikan, semoga apa yang saya sudah sampaikan pada bagian pertama ini bisa memberikan pengertian kepada kita tentang mengapa Allah memperbolehkan penyakit ini muncul. Ya, bisa saya ulangi, karena Allah ingin supaya dunia mengetahui bahwa Allah adalah Allah yang Maha Kuasa. Karena Allah adalah Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Segala sesuatu terjadi karena kehendaknya. Dan Allah bekerja untuk melakukan kebaikan. Kalau Allah membiarkan penyakit ini muncul, karena Allah mau menggunakan tulah atau wabah ini untuk menghukum mereka yang melanggar. Tetapi di sisi lain Allah juga melindungi umatnya. Dan kenapa juga Allah memperbolehkan penyakit ini muncul dengan maksud Allah ingin memperingatkan pelanggaran mereka. Bagi mereka yang bertobat dan taat akan ada pengampunan dan pemulihan, atau sebaliknya mengalami kemalangan dan hukuman. Demikianlah yang telah saya sampaikan pada malam hari ini. Maka kita akan bertemu kembali di kesempatan yang lain untuk membahas bagian yang kedua,
yaitu tentang apakah berbagai wabah ini merupakan pertanda akhir zaman. Lalu bagaimana seharusnya sikap orang Kristen terhadap wabah COVID-19 ini. Saya akan membahasnya di kesempatan lain. Terpujilah nama Tuhan, marilah kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, terima kasih untuk kesempatan bahwa kami sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih atas pengertian kenapa Tuhan membiarkan atau mengizinkan wabah COVID-19 ini eksis atau ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan, biarlah dengan pengertian ini kami boleh mengerti, ya Tuhan, bagaimana kemahakuasaan-Mu, kedaulatan-Mu Tuhan terhadap kami semuanya. Dan semua terjadi karena atas seizin-Mu ya Tuhan. Dan tanpa seizin-Mu tidak akan sesuatu pun terjadi dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu, terima kasih. Tuhan berkati kami semua anak-anak-Mu, orang percaya yang tersebar di seluruh dunia. Kami semua ada dalam perlindungan-Mu. Kau berkati pemerintah kami, Bapak Presiden Jokowi beserta jajarannya. Engkau berkati TNI dan kepolisian, Kau berkati para dokter dan para perawat. Dan mereka yang berjeri lelah ya Tuhan, dalam menghadapi pandemi wabah COVID-19 ini. Kuatkan mereka, lindungi mereka Tuhan. Berkati mereka atas jeri lelah mereka. Terima kasih, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Gerejaku adalah rumahku.